Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham IPO yaitu PT Mitra Pack atau dengan kode ticker atau kode saham yaitu PTMP, di mana PTMP ini kemudian bergerak pada sektor industrial dan juga untuk kegiatan usaha utamanya yaitu pada bidang perdagangan sebagai distributor resmi dan penyediaan barang-barang industri penggunaan termasuk suku cadang dan servis seperti coding, marking, labeling, product inspection, sistem serta shrink packaging, kemudian protective packaging, food packaging, dan pharmaceutical packaging melalui perusahaan anak ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja bahas berikutnya, yaitu mengenai saham yang ditawarkan, di mana di sini saham ditawarkan pada penawaran umum, yaitu sebesar 800 juta lembar saham, kemudian dengan persentase penawaran umum berkisar 25,24% dari modal ditempatkan dan disetor penuh ya teman-teman. Dan untuk nilai nominalnya sendiri yaitu di Rp25 per saham. Kemudian harga yang ditawarkan pada penawaran umum yaitu Rp120 per saham ya teman-teman. Kemudian untuk total hasil penawaran umumnya itu kurang lebih sebanyak 96 miliar dari saham penawaran umum saham IPO-nya teman-teman. Kemudian untuk underwriter-nya sendiri untuk PTMP akan dilaksanakan atau penjamin pelaksana emisi efeknya itu yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia atau dengan kode broker XA ya teman-teman. Kemudian untuk struktur pemodal dan pemegang saham terakhir di sini dapat kita lihat ada PT Kencana Usaha Sindi Kusuma dengan persentase pemegang saham yaitu 97%, kemudian 1%, 1%, 1% ya teman-teman di sini. Kemudian untuk setelah IPO, kemudian struktur pemodal sahamnya ini menjadi PT Kencana ini menjadi 75,51% dan seterusnya kalian teman-teman. Bisa kalian stop aja nanti dan dibaca sendiri ya teman-teman. Kemudian untuk rencana penggunaan dananya itu yaitu dana yang diperoleh dari penawaran umum ini nantinya akan setelah dikurangi biaya emisi efek 100% akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja dengan rincian yaitu peningkatan persediaan barang reguler atau pembelian consumable, mesin printer, dan spare part. Kemudian pengembangan pasar dalam hal perluasan pelanggan sewa di sektor penyewaan dan penambahan dan pengembangan produk baru serta untuk pemasaran dan juga marketing ya teman-teman. Jadi di sini penggunaan dananya 100% digunakan untuk modal kerja teman-teman. Kemudian di sini ada ikhtiar keuangan penting di mana dapat kita lihat dari data di sini yang diperoleh dari prospektus. Kita dapat melihat bahwasanya nilai aset PTMP ini dari tahun ke tahun dari 2019, 2020, 2021 serta sampai 30 November 2022 itu mengalami peningkatan ya teman-teman. Di 2019 ini dia memiliki nilai aset sebesar 75 miliar, kemudian 2020 ternyata PTMP ini tidak terdampak COVID ya teman-teman. Banyak sekali perusahaan yang pada tahun 2020 dan 2021 itu terdampak COVID sehingga asetnya ini ada yang turun teman-teman di tahun 2021 dan ternyata PTMP ini justru malah naik di tahun 2020 dan 2021. Kemudian per 31 Juli 2022 asetnya kembali naik menjadi 155 miliar dan pada tanggal 30 November 2022 asetnya kembali naik di 126 miliar teman-teman. Jadi dapat disimpulkan aset daripada PTMP ini sendiri dari tahun ke tahun dari 2019 ke 2022 itu semakin naik ya teman-teman. Lalu kemudian di sini juga ada total liabilitas dan juga ekuitas di mana nilai ekuitasnya ini juga cenderung naik ya teman-teman. Dari 2019 ini 34 miliar dan di tahun 2022 49 miliar tapi sempat turun di tahun 2021 ya teman-teman. Kemudian nilai ekuitasnya sendiri juga mengalami kenaikan ya teman-teman di sini 2019 40 miliar, 2020 49, 59, kemudian per 31 Desember 71 miliar dan pada tanggal 30 maksud saya tadi 30 Juli dan pada tanggal 30 Novembernya 76 miliar dan di sini total
ekuitas dan liabilitasnya cenderung naik, teman-teman. Kemudian di sini ada laporan laba rugi ya teman-teman, di mana di sini untuk penjualannya sendiri PT MP ini juga mengalami kenaikan ya teman-teman dari tahun 2019 ke tahun 2022. Ini 2019 105 miliar, kemudian sempat turun, mungkin ini sedikit terdampak COVID untuk penjualannya di 2020 101 miliar, kemudian sudah kembali naik lagi di 2021 menjadi 115 miliar, dan per 31 Juli di sini 78 miliar, sedangkan 2021 7 miliar, kemudian per November ini sudah 123 miliar, sudah lebih besar ketimbang tahun buku tahun 2021 ya teman-teman. Kemudian untuk laba komprehensifnya sendiri di sini dapat dikatakan dari data yang kita dapat di sini pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 laba komprehensifnya ini mengalami kenaikan ya teman-teman, dan cukup signifikan dari 1 miliar di 2019 dan di tahun 2022 per 30 November itu mencapai 16 miliar ya teman-teman. Jadi di sini laba komprehensifnya dari tahun ke tahun mengalami penaikan ya teman-teman. Dan kemudian mengenai kebijakan dividen, perusahaan ini akan setelah penawaran umum perdana saham mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen perseroan bermasukan membayarkan dividen kepada pemegang saham perusahaan dan sebanyak-banyaknya 20% ya teman-teman. Dari laba bersih perseroan setelah dikurangi penyisihan cadangan wajib sebagaimana pasal dan bla bla bla, dan kemudian pasar besarnya pembagian dividen akan bergantung dari hasil kegiatan usaha dan arus kas perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal, dan rencana investasi perseroan di masa yang akan datang, dan tetap memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya teman-teman. Jadi PT MP ini berencana setelah tahun buku 2020 ini akan membagi dividen teman-teman. Akan tetapi tetap melihat dari kinerjanya daripada PT MP ini, laba yang dibukukan dan juga kinerja ya teman-teman. Jika nantinya labanya dan juga kinerjanya sesuai ekspektasi, kemungkinan karena ini mulai tahun 2022, kemungkinan 2023 atau 2024 ini sudah membagi dividen apabila PT MP ini kinerjanya sesuai dan juga labanya sesuai ekspektasi ya teman-teman. Kemudian dari komposisi karyawan di sini mengalami penurunan teman-teman. Dari 2019 ini berkisar 87, kemudian turun di 81, 21, 81, kemudian turun lagi per 31 Juli 62 teman-teman. Jadi di sini karyawannya turun, dan di sini ternyata PT MP ini karyawannya didominasi oleh orang-orang yang berumur di atas 35 tahun, teman-teman. Sedangkan yang di bawah 29 tahun itu lebih sedikit di sini. Dia perbandingannya ini hampir separuhnya sendiri ya, teman-teman. Dan untuk kisaran 30 dan 34 ini bisa dilihat di sini, teman-teman. Ya, intinya untuk komposisi karyawan dari tahun ke tahun dia semakin turun, teman-teman. Kemudian untuk valuasi PT MP ini dapat kita lihat di sini. Karena dia harga penawaran umumnya di 120, maka kemudian dalam perhitungannya didapat BV-nya atau book value-nya itu sebesar Rp32 ya teman-teman, dan PBV-nya itu berkisar 3,7 kali, kemudian PER-nya itu 17 kali, dan debt to equity ratio-nya atau liabilitas terhadap ekuitas atau hutang terhadap ekuitas itu kisaran 65%. Kemudian untuk ROE-nya, return of equity-nya ini 21%, ROA atau return of asset-nya itu 13%, dan untuk earning per share-nya itu 7 ya teman-teman. Jadi artinya di sini dapat dikatakan untuk dari PBV-nya sendiri ketika PT MP menawarkan sahamnya ini di harga 90 ini sudah mahal teman-teman. Karena untuk di sini untuk PBV yang bagus itu sebenarnya di bawah nilai 1 ya teman-teman. Dan di sini ini di PT MP itu 3,72. Akan tetapi saham IPO biasanya memang jarang sekali, atau bahkan selama saya di saham itu tidak ada yang di bawah 1 ya teman-teman, rata-rata di atas 1.
Kemudian untuk PER-nya sendiri 17% ini bisa dikatakan biasa saja atau standar. Untuk DER-nya ini bisa dikatakan aman teman-teman. Karena dia tidak sampai 100% ya teman-teman, dia di sini cuma 65%. Kemudian untuk ROE dan ROA-nya juga ini bagus ya teman-teman. Dari penghasilan laba bersihnya itu terhadap ekuitas dan terhadap asetnya ini bagus, dapat dikatakan karena di sini ROE-nya 21% dan ROA-nya 13%. Kemudian setelah nantinya PTMP ini terbit atau listing di bursa saham kita, market caps-nya itu kurang lebih di kisaran 284 miliaran ya teman-teman. Kemudian dari kesimpulannya, yang pertama PTMP ini nilai asetnya itu terus meningkat dari tahun ke tahun ya teman-teman, dan itu bagus, artinya kinerja perusahaannya itu semakin lama itu mengalami peningkatan. Kemudian untuk debt to equity ratio-nya atau utang terhadap ekuitasnya itu lebih kecil teman-teman, hanya 65% daripada ekuitas. Ya, jadi lebih aman untuk perusahaan tersebut, dan kemudian hal itu juga nanti belum ditambah dengan dana IPO yang masuk ke perusahaan teman-teman, nanti bakal jadi lebih jauh lagi utangnya terhadap ekuitasnya perbandingannya. Kemudian untuk laba usaha juga dapat kita lihat tadi sebelumnya mengalami peningkatan dari 2019 yang awalnya cuma 1 miliar, kemudian di 2022 itu berkisaran 16 miliar ya teman-teman. Jadi untuk laba usaha ini juga terus meningkat dan ini bagus. Kemudian untuk valuasi tergolong mahal ya teman-teman. Karena PBV-nya tadi di atas nilai 1 dan ROE dan ROA-nya ini tergolong bagus ya teman-teman. Kemudian untuk apakah kemudian PTMP ini nanti akan masuk ke daftar syariah, untuk dilihat apabila dilihat dari sektor usaha dan juga rasio hutang, seharusnya PTMP ini nantinya akan masuk ke daftar efek syariah ya teman-teman. Cuma nanti kita tengok lagi secara resminya apakah kemudian PTMP akan masuk ke tahap saham syariah atau tidak. Tapi apabila kita lihat dari segi usaha dan juga dari rasio utang, seharusnya PTMP ini masuk ke daftar efek syariah. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, semoga video bedah prospektus ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.